saudara-saudariku yang suka masak-masak di dapur buat keluarga tercinta, inilah bahan-bahannya ya, bisa dilihat dan ada deskripsi. Ya mungkin kurang keras ya saya bicara, tapi saya mengatakan saya memasak di dapur untuk keluarga. Saya mau masak yaitu gulai ayam kampung rempah. Ikuti cara-caranya, tutorialnya sangat simpel, sangat sederhana ya bunda. Diperlukan 1 ekor ayam kampung ukuran sedang, nanti kita potong-potong. Ya ini kurang pas karena ambil videonya selfie bunda. Nah inilah bahan-bahan yang harus ditumbuk halus: kemiri, jintan, ketumbar, ada pala, kemudian apa namanya itu ya, gula, garam, dan saya pilih untuk tumbuk ini ada bawang merah, bawang putih, juga cabai keriting, juga daun jeruk purut, sebatang serai, nanti dikeprek ya bunda ya. Nah inilah rempah-rempah yang membuat gulai ayam kita sedap. Ada kapulaga, ada kayu manis, ada cengkeh dan bunga lawang ya. Ya, saya harus pakai sarung tangan supaya higienis masakan kita. Kalau di dapur kita harus siapkan sarung tangan plastik, setelah masak kita buang ya bunda ya. Tadi juga ada kunyit ya, ada jahe, itu harus ditumbuk halus. Boleh yang tidak suka menumbuk boleh pakai blender ya bunda ya. Kalau saya lebih suka bumbu halus itu ditumbuk karena cita rasanya akan lebih sedap dan gurih. Ini ayam kampung bunda, jadi saya beli sudah bersih dan saya sudah cuci. Nanti kita harus potong-potong. Kemarin saya lupa waktu di swalayan, saya lupa untuk minta dipotong-potong ayamnya ya. Jadi saya harus bekerja keras, harus potong-potong ayamnya sendiri nih bunda. Oke, kita lanjut. Mau lihat cara saya ulek bumbu? Ya inilah kalau kita mau menikmati masakan yang enak, higienis, gurih, sedap, dan rasa rempah, kita harus mau sedikit berjuang. Ini kunyit kalau mau ditumbuk harus dipotong dulu tipis-tipis supaya gampang untuk numbuk ya bunda ya. Ya nanti agak susah juga ya untuk numbuk, tapi kita santai aja karena kita mau makan enak bunda ya. Di situ saya harus berjuang keras untuk selera keluarga. Jadi bumbu halus nanti ditumbuk. Nah ya kan, kemiri lebih dulu, ada ketumbar, ada pala ya, kemudian nanti kunyit itu juga harus ditumbuk sampai halus. Nanti bawang merah, bawang putih, dan cabai juga ikut ditumbuk halus. Apa itu bunda, ibu ini orangnya pembersih, nggak mau sedikit aja dapurnya kotor. Diulek diulek dulu ya bumbunya bunda, sabar ya. Saya juga sabar menanti karena tutorial ini saya tidak jeda.
Sayang ya kalau berceceran bumbu-bumbunya ya bunda ya. Dapur saya juga bersih kok ya, selalu dibersihkan kan buat kita sendiri. Kalau dapur bersih dan sehat, makanan higienis, keluarga kita juga akan sehat semua. Ada yang harus saya ambil ya, tadi lupa. Saya harus menambahkan nanti satu buah kentang. Oh, kentang bunda. Kentang itu berfungsi untuk menyerap apabila kelebihan garam dalam masakan kita. Ya, selain itu kentang juga bagus untuk kesehatan. Dan keluarga saya, terutama suami saya, suka sekali kalau gulai ayam kampung juga ditaruh kentang. Itu rasanya sangat enak, apalagi kalau bumbunya sudah meresap. Sabar ya bun ya, sabar. Tuh ibu masih kulek-kulek gitu. Aduh, si ibu mau masih kuno, dia nggak mau pakai blender, padahal blender ada. Cuman memang menurut pengalaman, bumbu halus kalau di blender itu rasanya kurang nendang, kurang nampol. Tapi kalau diulek gini memang sangat-sangat gurih. Apalagi kalau bumbunya sudah meresap, habis deh nasi sebakul. Hati-hati bunda, kita tidak boleh terlalu banyak makan nasi karena karbohidratnya tinggi di dalam nasi. Saya suka kalau makan nasi itu dimasak sore hari, kemudian besok pagi kita buat makan sarapan. Itu kadar gulanya sudah turun. Ya, yang belum kena diabetes supaya tidak kena diabetes. Ya, ditumbuk itu semua, jadi satu persatu ditumbuk. Kalau diulek itu kan berat. Ini ditumbuk-tumbuk dulu, mulai dari cabai, kemudian bawang merah, bawang putih ditumbuk. Sabar ya bunda ya, sabar untuk menghasilkan suatu masakan gulai ayam kampung rempah dengan cita rasa yang lain daripada yang lain. Bunda boleh mencoba, sungguh enak loh, bener. Dan ini adalah favorit dari keluarga saya. Tugas seorang istri, tugas seorang ibu, tugas seorang nenek adalah main-main masak di dapur untuk keluarga, untuk menyenangkan keluarga kita, supaya kita tidak jajan di luar, apalagi masa pandemi begini ya bunda ya. Kita harus hati-hati, kita jaga kesehatan, kita jaga keluarga kita. Memang ini ya agak susah karena berat yang ngulek gitu ya. Tuh perjuangan seorang wanita kalau sudah berperang di dapur. Lawan dia adalah bawang putih, bawang merah, cabai yang semuanya itu menyengat bunda. Aromanya sungguh menyengat. Itulah memang udah menjadi kewajiban seorang ibu masak di dapur demi kasih sayang pada keluarga. Saya masih tetap untuk menumbuk, menghaluskan bumbu ya, itu pakai tenaga. Kalau nggak pakai tenaga nggak bisa. Ya, air kami ini air bersih ya bunda ya, jangan salah, air bersih. Jadi bukan
air yang sembarangan karena sudah dites kebersihannya. Pukul-pukul. Kentangnya kita kupas dulu. Kentangnya kita kupas dulu. Kita bersih. Kita bersihin, kita cuci. Karena kentang ini berfungsi untuk menyerap apabila masakan itu kelebihan garam, supaya tidak keasinan, supaya tidak darah tinggi. Makanya harus ditaruh kentang, cukup 1 butir kentang. Setelah cuci, nanti kita potong ya bunda ya, kita potong. Jadi 8 nanti. Satu bisa jadi 8 nanti ya bunda ya. Kentang. Itu bisa jadi 8 potong kentang. Ini khas keluarga saya. Ini khas keluarga saya. Jadi mereka sangat senang apabila gulai ayam kampung rempah ditaruh kentang. Itu 1 jadi 8 aja. Siapa yang suka nanti ambil, nanti makan. Nah, sekarang mari kita eksekusi ayamnya. Kalau masih hidup, nah sekarang saya tidak tega. Ayamnya. Kalau udah mati sih lehernya juga saya potong. Kita potong-potong sesuai dengan selera. Jangan terlalu kecil karena ini ayam kampung yang masih muda. Kalau nanti ayamnya terlalu lunak, itu bisa menyusut, menciut. Jadi makannya kurang puas ya bunda ya. Menyusut, menciut. Saya kurang ahli motong-motong ayam. Kemarin lupa, tidak minta tolong sama yang jaga konter ayam. Langsung saya ambil 1 ekor ayam kampung masuk keranjang. Sekarang saya harus berjuang untuk memotong-motong ayam supaya menjadi bagian-bagian yang bisa dibagi-bagi. Sabar ya bun. Bunda boleh potong ayamnya sesuai selera. Mau dibagi berapa, kecil-kecil atau sedang. Ya tidak harus seperti cara saya memotong.
boleh potong ayamnya sesuai selera, mau dibagi berapa, kecil-kecil atau sedang, ya tidak harus seperti cara saya memotong. Bunda kalau beli ayam lain kali minta dipotongkan sama Jadi Bunda yang jual kalau beli ya. ayam lain kali minta Saya dipotongkan lupa. sama yang jual Jadi ya. harus berjuang keras. Saya lupa. Jadi Tidak harus apa-apalah. berjuang Ya. keras. Sekarang kita kalau belanja Tapi nggak kan apa-apalah, namanya selalu lupa ya. buru-buru. Sekarang kita kalau belanja kan Kita selalu nggak mau buru-buru. kena terpapar oleh Karena kita nggak mau ya kena terpapar oleh virus yang jahat dan ganas. Kalau di supermarket pun saya juga harus cepat-cepat Bunda ya, jangan berlama-lama. Karena di supermarket juga banyak orang yang belanja, kita tidak tahu bagaimana kesehatan mereka. Ya. Terus berjuang. Sudah selesai saya potong ayamnya. Sudah selesai saya potong Saya ayamnya. bersih-bersihkan, saya rapihkan Saya alat-alat bersih-bersihkan, saya yang rapihkan lain karena dapur alat-alat saya kecil. yang lain karena Harus dapur saya selalu kecil. bersih dan rapi. Harus selalu Kembali ke bersih tempat dan rapi. masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing. Ayam yang sudah Dan saya potong-potong, ayam yang sudah saya potong-potong, dicuci bersih, walaupun sudah saya akan dicuci bersih, cuci kembali saya akan supaya lebih bersih, cuci lebih kembali supaya lebih bersih, lebih bulu-bulu yang masih ada higienis. dicabut aja. Itu bulu-bulu yang masih ada dicabut aja. Supaya bersih. Supaya bersih.
Saya memang kalau di dapur harus selalu Saya memang kalau di dapur harus selalu bersih, alat-alat juga rapih dan saya bersih, tidak mau alat-alat biarkan juga tergeletak. saya tidak mau biarkan Itu akan tergeletak, saya tapi satu persatu saya akan taruh saya di cuci tempatnya masing-masing. dan saya taruh di Itulah tempatnya resiko kalau masing-masing. kita punya dapur Itulah yang resiko sempit, ya kalau Bunda. kita punya dapur yang sempit ya Bunda. Tapi memang itu kebiasaan saya. Saya Tapi selalu memang itu kebiasaan rapi saya. dan Saya selalu bersih. rapih dan Ayam selalu kita cuci bersih. kembali supaya Ayam lebih kita bersih, cuci kembali supaya darahnya lebih juga bersih, terbuang. supaya darahnya juga Saya terbuang. mencari sesuatu itu. Ya, saya mencari sesuatu itu kok. Oh, saya cari Apa ampela ya? dan hati. Oh, saya Khawatirnya cari itu ampela dan apa hati. terbuang di Khawatirnya tempat itu sampah. apa Oh, terbuang ternyata di ada. tempat sampah. Jadi Oh, komplit ternyata kalau kita ada. beli di Jadi swalayan komplit satu ekor kalau ayam kita beli ada di swalayan ampela, satu ada ekor hati. ayam ada ampela, ada hati. Setelah bersih, Setelah kita bersih, diamkan kita dulu di tempatnya. diamkan dulu di tempatnya. Kita akan kerjakan dulu yang Kita akan lain. kerjakan dulu yang lain. Itulah. Itulah. Kembali ke Kembali ke bumbu halus. Kita Bumbu akan halus kita akan tumis ya Bunda ya. tumis ya Bunda ya. Cukup dengan ya sekitar 3 sampai 4 sendok makan lah dengan bumbu yang seperti itu. Dan saya masih mencari sesuatu yang ketinggalan. Santan. Belum saya ambil dari Santan kulkas. itu belum saya ambil dari kulkas. Nah, benar kan? Santan Instan bubuk. adalah santan instan bubuk. Saya selalu pergunakan ini untuk stok. Saya selalu pergunakan Kalau ini dari untuk stok. kelapa, pasti Kalau nanti dari basi. kelapa pasti nanti Ya, basi. pakai yang instan saja. Ya Bunda ya, pakai yang Selama instan pandemi saja. kita tidak bisa keluar Selama pandemi kita tidak bisa keluar rumah. Proses selanjutnya yaitu kita Proses tumis selanjutnya bumbu yaitu kita tumis yang kita bumbu haluskan tadi. yang kita haluskan tadi. Tumis dulu sampai Kita harum. tumis dulu sampai harum Sambil sambil sedot ya. sedek-sedek ya. Dicampur Aduk-aduk, dicampur sampai tercium harum dan layu. Itu jangan lupa tambahkan Setelah itu jangan lupa tambahkan airnya ya Bunda. airnya dan Tambahkan kita airnya dan kita diamkan diamkan sesaat sesaat sampai sampai dia sedikit panas dan mendidih. sedikit panas dan mendidih. Setelah bumbu tercampur, Setelah bumbu tercampur, kita tunggu sejenak ya. Kita tunggu sejenak ya. Bunda. Kita tunggu sejenak Bunda. Yuk, sekarang ayam Yuk, kita sekarang ayam kita masukkan dalam dalam bumbu. Semua ayam kita masukkan. Semua ke ayam dalam kita bumbu, masukkan ya, ke Bunda. dalam bumbu ya Bunda. Sampai Tenggelam. ayamnya tenggelam di dalam Ayamnya kuah. tenggelam di dalam kuah. Kita akan Kita aduk-aduk akan aduk-aduk supaya bumbunya tadi bumbunya tadi merata dan merata dan ayamnya ayamnya terkubur terkubur di di dalam kuah. ya, Ya, itu dia. itu dia. Bagus ya. Nah, bagus ya warnanya. Gulai Gulai kampung ayam kampung rempah. Ya. Harus kita tambah lagi airnya supaya ayam terendam ya Bunda ya. supaya ayam terendam Supaya ayam terendam di dalam kita aduk-aduk kuah, kita supaya aduk-aduk merata. supaya merata. Kita tunggu, kita besarkan apinya ya. Dan sekarang kita masukkan santan setelah air atau kuah dari gulai kita sudah agak berkurang. Besarkan apinya ya. Nah,
kelebihan dari santan bubuk instan. Jadi dia harus panas, kuahnya harus panas ya, mendidih, baru santannya tercampur rata. Inilah gulai ayam kampung rempah dari dapur Blessing Channel. Bunda boleh mencoba. Itu kentangnya tadi sudah saya masukkan. Kita aduk-aduk supaya tercampur rata santannya dan meresap. Anda boleh mencoba. Itu kentangnya tadi sudah saya masukkan. Kita aduk-aduk supaya tercampur rata santannya dan meresap. Oke, siap-siap kita plating ya Bunda ya, untuk makan siang keluarga. Ya, itulah hasil dari masakan dapur Blessing Channel. Ayam kampung rempah. Harum, sedap, gurih, bikin nasi habis ini, rasanya nampol Bunda. Ayo dicoba bikin ya Bunda, supaya keluarga semakin sayang, semakin cinta sama Bunda, karena masakan Bunda sangat enak, very delicious ya. Inilah ayam kampung rempah Bunda. Aduh, sudah lapar, sudah pengen makan. Bunda mau cicipin? Ayo, bikin sendiri, bikin kreasi sendiri. Oke, sampai jumpa. Salam Blessing Channel.